Amar putusan mengadili dalam profesi menolak permohonan profesi pemohon, dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 5 bulan Agustus tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024 selesai diucapkan pukul 11.42 waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Mukhtar Hadi Saputra sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili serta Presiden atau yang mewakili. Baru saja tadi malam, KIM Plus berpesta pora atas deklarasi Ridwan Kamil dan Suswono sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Hari ini, tiba-tiba saja Mahkamah Konstitusi membuat keputusan mengejutkan lewat putusan MK nomor 60 tahun 2024. 12 partai politik di KIM Plus ini berpotensi runtuh atau setidaknya kena mental karena putusan MK hari ini sungguh di luar dugaan. Keputusan ini berisi beberapa hal yang sangat penting yang mengubah jalannya peta politik Indonesia, terutama Pilkada Jakarta dan beberapa daerah penting lainnya seperti Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yang pertama adalah soal ambang batas minimum dukungan partai politik terhadap calon gubernur di Jakarta. Hari ini resmi diubah oleh Mahkamah Konstitusi menjadi cukup hanya 7,5% saja. Ini artinya PDI Perjuangan bisa mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur sendirian tanpa harus berkoalisi dengan partai manapun. Yang kedua adalah soal syarat usia calon gubernur. MK menolak penghitungan syarat usia calon gubernur pada saat pelantikan. MK mengembalikan penghitungan syarat usia calon gubernur pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Dengan demikian, anak bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, tak bisa lagi menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur pada Pilkada 2024 di provinsi manapun, karena usia Kaisang pada saat penetapan pasangan calon masih 29 tahun. Kaisang tidak memenuhi syarat minimal 30 tahun yang dulu digugat di Mahkamah Agung demi memuluskan langkahnya menjadi gubernur. Di Jakarta, peluang terbuka selebar-lebarnya kepada Anies Baswedan dan Ahok. Mereka sangat bisa menjadi calon gubernur dan PDI Perjuangan bisa mengusung salah satu dari mereka bersama dengan wakilnya untuk melawan dominasi KIM+. Bahkan, keputusan MK ini juga membuka pintu kepada partai yang sudah ada di KIM Plus untuk berpikir kembali mendukung Ridwan Kamil seperti PKS, Nasdem, PKB, dan partai lainnya sepanjang memenuhi syarat threshold minimum 7,5%. Keputusan MK ini sedikit banyak pasti berpengaruh terhadap internal KIM Plus. Bayangkan, belum 24 jam mereka bermimpi untuk menguasai Jakarta 1. Ternyata ketakutan yang selama ini dihindari harus mau tidak mau dihadapi juga. Ketakutan KIM Plus adalah jangan sampai berhadapan dengan Ahok atau Anies atau partai PDI Perjuangan. Skenario yang telah diciptakan oleh Jokowi, Prabowo, dan antek-anteknya runtuh sudah karena elektabilitas Ridwan Kamil sangat rendah di Jakarta, hanya kisaran 7-9% saja. Skenario melawan calon fiktif Dharma Pongrekun hanya tinggal di angan-angan saja. Harapan mereka, Dharma Pongrekun akan menjadi lawan fiktif yang akan diloloskan oleh KPU agar seolah-olah tidak ada cawe-cawe politik di antara 12 partai dalam koalisi yang super gemuk ini. Apalagi jika Anies dan Ahok bisa bersatu dalam naungan partai PDI Perjuangan, maka selesai sudah pertarungan Jakarta. Ridwan Kamil pasti menangis meraung-raung karena warga Jakarta tidak menginginkan calon boneka yang oportunis.
12 partai politik yang oportunis ini akan menangis berjamaah. Elektabilitas Anies dan Ahok masing-masing ada di atas angka 20%. Angka ini masih belum termasuk dengan warga yang sudah muak dengan perilaku Jokowi sekeluarga untuk mempertahankan dinasti politik dengan cara-cara yang busuk dan menjijikkan. Hal lain yang dikhawatirkan oleh KIM Plus adalah partai-partai seperti PKB, PKS, PAN, Golkar, bahkan Nasdem bisa saja berubah haluan karena masing-masing partai ini bisa mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain. Bahkan PSI juga bisa saja mengajukan Raja Juli Antoni sebagai calon gubernur misalnya, jika mereka mau. Ini artinya jika Demokrat mau mengajukan calon gubernurnya bersama Perindo atau P3, Jakarta berpotensi menghadirkan 8-9 calon gubernur untuk Pilgub Jakarta kali ini. Itu baru tentang Jakarta. Di Jawa Tengah, dengan keputusan MK yang baru-baru ini, harapan Jokowi untuk mengajukan anak bungsunya Kaesang Pangarep menjadi gubernur Jawa Tengah pupus sudah. Syarat usia minimum 30 tahun ternyata harus dihitung pada saat penetapan paslon, bukan pada saat paslon tersebut terpilih sebagai pemenang nantinya. Peluang Jokowi memupuk dinasti politiknya agak tersendat kali ini. Meskipun sebenarnya Kaesang masih bisa menjadi calon wali kota Solo karena syarat untuk menjadi calon bupati atau wali kota adalah hanya minimum berusia 25 tahun. Meski demikian, jangan gembira dulu. Sisihkan sedikit ruang di hatimu jika suatu saat manuver KPU bersama pemerintah atau Jokowi dan menteri-menterinya bersama DPR membatalkan atau mengubah keputusan MK hari ini. Meskipun keputusan MK hari ini bersifat final, tetap saja segala cara akan ditempuh oleh Jokowi demi memuluskan nafsu syahwat politiknya yang makin menggebu-gebu. Ini artinya bola panas kini ada di KPU. Apakah KPU mau mengindahkan putusan MK untuk segera merevisi peraturan KPU atau menunggu perintah dari sang baginda dari istana? Ingat, pada hari yang sama dengan putusan MK hari ini, Jokowi menaikkan insentif 50% kepada anggota KPU pada rapat konsolidasi Pilkada 2024 hari ini. Alasannya sih karena KPU telah menjalankan pemilu yang damai dan menjalankan prinsip pemilu seperti langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Objektivitas dan profesional KPU sedang diuji. Sejauh mana KPU bisa berhaluan kepada konstitusi, bukan kepada figur, apalagi sampai menjadi kompos bagi dinasti politik. KPU tugasnya adalah melaksanakan undang-undang, bukan untuk konsultasi ke pemerintah dan DPR. Pada akhirnya, saya harus mengapresiasi Mahkamah Konstitusi atas segala keberaniannya mengambil keputusan di tengah redupnya demokrasi dan rekam jejak dinasti Jokowi yang mengutak-atik konstitusi di Pilpres 2024 lalu untuk meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden. Yang jelas, apa yang terjadi hari ini jelas memberi pesan bahwa banteng tak akan tumbang meskipun digeruduk oleh 2 presiden, 2 wakil presiden, 12 partai politik, ratusan triliun, dan skenario jahat dan permainan yang kotor untuk menumbangkan lawan sebelum bertanding. Saatnya kita lawan boneka oligarki, neo orde baru, dan pemuja dinasti politik. Tak ada kata menyerah, hanya selain kata itu engkau ucapkan sendiri pada hari ini. Saya John Sitorus, Insight.